Rangkaian acara pada hari ini yang pertama adalah sosialisasi Innovtek di tahun 2022 yang akan dipandu langsung oleh Ibu Mutiara Eka Puspita dan Ibu Hetty Atmaja. Kepada Ibu Mutiara dan Ibu Hetty dipersilakan. Terima kasih Ica atas pembukaannya. Mungkin saya izin share screen ya. Mbak Elsa ini kayak private nih jadinya. Nggak apa-apa ya Mbak ya. Sebentar, sudah terlihatkah slide-nya? Sudah. Bentar. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, hari ini kita akan mencoba mengenalkan ya apa sih Innovtek IT 2022 dan sebenarnya ini adalah agenda rutin ya, agenda rutin yang memang telah diadakan di tahun lalu juga sudah sempat diadakan. Tapi mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan dengan yang 2021, Innovtek 2021. Nah, Innovtek IT 2022 ini mengambil tema Grabbing Global Future, Teknologi Bisnis dan Industri. Karena di sini kita mau mencoba mengkoneksikan antara startup dengan industri. Jadi nanti di endingnya untuk yang tipe bisnis ya, yang bisnis yang sudah jalan, ini akan ada business matching dan akan ada company visit dengan industri seperti itu. Oke, jadi untuk Innovtek IT 2021 ini kami memiliki dua tema besar, dua agenda besar dengan tagline Scale Up Competition Imposed the Discoveries and Innovation of Digital Future Business and Industry to Lead and Widen Global Challenge, specifically worldwide societies. Kenapa di sini kita menggandeng ya? Kita di 2022 ini yang membedakan dengan yang 2021 itu adalah kita menggandeng partner. Jadi salah satu inkubator juga di Singapura yang bernama Reaktor School. Jadi nanti teman-teman yang mungkin menjadi pemenang akan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi startup yang sukses di Singapura. Jadi bisa punya insight seperti apa sih culture-nya mereka, apa sih bedanya dengan di kita ya, di Indonesia terutama. Dan kita bisa mengambil sisi positif dari mereka gitu, apa yang sudah mereka bangun dan apa yang membuat mereka berkembang gitu. Nah, jadi di 2022 ini bedanya memang kalau tahun lalu memang skalanya Indonesia ya, dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Tapi untuk 2022 ini diperbesar skalanya sampai ke tingkat ASEAN. Makanya disebut dengan nanti ada tipenya dua, ada nasional dan ada regional. Sini yang regional termasuk diantaranya adalah Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, Myanmar, Kamboja, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Timur Leste. Nah, ini semua kami berharap menjadi sebuah ajang pertukaran ya, pertukaran mindset, pertukaran culture antar startup yang berada di regional ini. Gitu. Nah, jadi ini adalah tujuannya. Jadi tujuan untuk yang Innovtek 2022 itu diantaranya adalah building empathy ya. Jadi nantinya saat ada acara company visit itu nanti bisa membangun empathy dan
awareness dari generasi muda untuk menyelesaikan permasalahan di society, di masyarakat. Nah, makanya kenapa salah satu unsur penilaian juri nanti salah satunya adalah Noble of Purpose. Jadi apa sih tujuan startup itu dibangun? Apakah mereka bisa menyelesaikan problem di masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah karena kami kampus berbasis teknologi, jadi memang yang menjadi tujuan kami adalah bisnis-bisnis yang berbau teknologi. Jadi ada unsur teknologi di dalamnya. Jadi teknologi itu tidak harus yang high-tech, teknologi sederhana tapi tepat guna itu akan lebih bermanfaat. Kemudian memperkenalkan produk-produk startup di Asia Pasifik dan jaringan internasional supaya mungkin bisa saling berkolaborasi nanti ke depannya. Kemudian bisa meningkatkan potensial bisnis ya dan jiwa kepemimpinan untuk generasi muda karena memang di sini ada dua jenis, ada yang ide bisnis dan ada yang bisnis existing. Nah, untuk yang ide bisnis ini memang dikhususkan untuk SMA ya, tapi SMA dan mahasiswa, tapi yang mereka belum running bisnisnya. Tapi kalau yang nanti yang bisnis existing itu yang sudah berjalan minimal 6 bulan dan maksimum 3 tahun. Kemudian mensupport generasi muda untuk terus berinovasi, kemudian menyediakan platform komunikasi antar institut, publik, dan industri. Jadi kita berharap bisa mengkoneksikan ABG ya, akademi, bisnis, dan government. Dan tentunya karena kami sebagai salah satu wadah lembaga yang berada di bawah IT, kami juga memiliki visi untuk mewujudkan The Technology Entrepreneur University itu sendiri. Nah, kami berharap dengan adanya program ini ada outcome yang bisa didapatkan, diantaranya adalah di endingnya nanti akan ada 40 startup baru yang bisa siap untuk dikomersialisasikan bisnisnya dan produknya. Kemudian bisa meningkatkan inovasi yang bermanfaat ya, inovasi para generasi muda sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian 10 startup baru bisa mendapatkan funding di acara business matching yang nanti menjadi salah satu rangkaian acara dari Innovtech IT 2022 dan membangun sinergi di Asia Pacific countries. Jadi apa saja sih aktivitas yang nanti akan diadakan? Nah, ini adalah aktivitas yang secara garis besar akan ada di rangkaian acara Innovtech. Yang pertama adalah Business Idea Competition. Jadi ini skalanya memang masih ideal, paling tidak sudah kalau misalnya sudah punya prototype tapi belum running, nah ini juga bisa masuk ke jenis yang nasional ini. Kemudian yang business competition, nah kalau business competition ini memang harus minimum running 6 bulan dan maksimum 3 tahun. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 3 tahun, itu kayaknya tidak bisa masuk di skala ini ya, di business competition ini. Kemudian nanti akan ada juga teknologi dan innovation fair yang diselenggarakan secara hybrid. Kalau di tahun lalu itu diselenggarakan full online, tapi di tahun ini insya Allah akan diadakan hybrid. Ini juga kami sudah mendapatkan izin venue dari pemerintah Tangerang ya. Jadi nanti akan ada venue offline-nya untuk innovation fair, teknologi dan innovation fair ini. Nah, jadi ada beberapa kategori yang bisa dipilih sebenarnya. Jadi kalau misalnya produk kita masuk ke kategori mana nih? Nah, ini nanti menjadi salah satu yang bisa diisi ya di saat form pendaftaran. Kategori yang pertama adalah IT, Information Technology.
Yang kedua adalah food technology, teknologi pangan, kemudian material pangan baru dan sebagainya. Advanced material maju, material-material yang belum pernah ada sebelumnya, yang menjadi substitusi, itu juga bisa masuk advanced material. Desain dan infrastruktur ini juga bisa masuk, jadi yang berbau desain, kemudian rancang bangun gedung, kemudian rancang bangun perkotaan, wilayah, dan sebagainya, ini bisa masuk di desain dan infrastruktur. Kemudian renewable energy terbarukan, yang mungkin bisa menggantikan energi yang saat ini sudah existing untuk mereduksi climate change, itu masuk ke renewable energy. Kemudian automation dan robotik, ini segala hal yang berbau dengan otomatisasi dan robot, ini masuk di kategori automation and robotik. Dan yang terakhir adalah sociopreneur. Jadi waste management, kemudian tourism, ini masuk ke sociopreneur. Nah, jadi profilingnya itu sebenarnya ada 2 student ya. Jadi SMA pun bisa mengikuti kegiatan ini, dan juga developer ini yang sudah existing bisnis itu juga bisa mengikuti di kategori yang kedua. Nah, ini adalah persyaratan untuk perbedaan yang nasional dan regional. Jadi untuk yang skala nasional ini memang dibatasi umurnya dari 17 sampai 25 tahun karena rata-rata range SMA dan mahasiswa ini di skala 17 sampai 25. Sedangkan kalau untuk yang business competition ini range usianya di 18 sampai 35. Jadi kalau misalnya anak SMA tapi dia sudah punya bisnis yang sudah running, itu juga bisa ikut yang regional sebenarnya. Asal ya memenuhi syarat bisnisnya sudah running selama minimum 6 bulan. Yang poin ketiga. Nah, untuk registration memang ini ada registrasinya, yang sebenarnya nanti benefit yang akan didapatkan akan lebih besar jauh dibandingkan ini sebenarnya. Jadi registration fee untuk yang level nasional ini adalah 250.000 per tim, dan untuk yang regional adalah ya, 350 USD per tim. Nah, kemudian nanti juga akan ada 3-day workshop. Jadi di sini ada review terkait dengan prototipe dan produknya, kemudian akan dibina ya, di mentoring terkait dengan proposal dan bagaimana cara membuat pitch deck yang baik. Ini kita juga akan mengambil narasumber dari partner, entah itu dari reaktor, kemudian dari UMG Lab. Oh ya, kita juga ada satu partner baru sebenarnya. Jadi kalau reaktor school kan memang inkubator yang base-nya di Singapura, ada lagi inkubator baru yang base-nya ini di Myanmar, namanya tuh UMG Lab. Nah nanti mereka juga akan kita gandeng untuk ikut berkontribusi di 3 days workshop ini. Nah, kemudian yang akan mengikuti 3 days workshop ini diharapkan akan ada 60 partisipan dari nasional dan regional competition. Tapi memang ini melalui saringan. Tidak semua yang menginput bisa secara otomatis mengikuti 3 days workshop ini. Nah, ini memang ada investment-nya. Jadi untuk nasional 500 dan untuk regional 1 juta. Tapi investment ini sebenarnya sebagai apa ya? Sebagai syarat untuk kita pengen tahu kesungguhan dari peserta, dan ini nanti akan dikembalikan 100% jika ternyata mereka tidak menjadi pemenang di kategori nasional maupun regional. Jadi ini misalnya dari 60 partisipan itu yang menang hanya 6 masing-masing kategori. Nah, berarti sisanya nanti untuk investment 3 days workshop itu akan dikembalikan secara free. Jadi ini mereka sama aja kayak mendapatkan free 3 days workshop gitu. Tapi kenapa ada investmentnya, supaya pengalaman-pengalaman yang sebelumnya
Kalau di free kan itu banyak yang in out. Jadi tidak sungguh-sungguh mengikutinya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah mekanisme bagaimana cara mengikuti kegiatan Innovtech 2022 ini. Yang pertama adalah registration dan submit proposal. Nah, untuk proposal sendiri jenisnya ini adalah yang diinput di sistem. Bukan proposal yang harus disiapkan secara utuh dalam bentuk Word. Jadi untuk mempermudah dalam pengisian, mempermudah peserta juga dalam hal reduksi waktu. Nah, ini bentuknya adalah mengisi di dalam sebuah isian link. Nah, ini sudah di open sebenarnya. Startingnya Juni sampai Juli, tapi berpotensi akan diperpanjang sampai Agustus. Nah, kemudian setelah ada registration dan submit, nanti akan ada seleksi administrasi. Nah, ini akan dipilih 30 proposal yang terbaik dari masing-masing kategori, baik itu nasional maupun regional yang nantinya akan mengikuti 3 days workshop tadi. Jadi memang tidak semua akan mengikuti 3 days workshop, tapi hanya 60 yang akan mengikuti 3 days workshop setelah lolos dari seleksi administrasi. Kemudian ada preliminary round. Nah, di stage ini 60 partisipan akan mencoba melakukan pitching di hadapan para juri untuk menseleksi 20 nominator ya, 20 nominator dari masing-masing kompetisi. Jadi nanti akan ada dari 60 akan direduksi lagi menjadi 40. Nah, kemudian final round ini semua akan diseleksi oleh juri berdasarkan kriteria tertentu dan akan dipilih 9 pemenang. Jadi 6 pemenang dari nasional ID competition dan 3 pemenang dari regional. Dan akan diumumkan di awarding day yang akan dilaksanakan pada minggu pertama Oktober, insya Allah. Nah, ini adalah range waktunya ya. Jadi administration selection ini tadi registration and submit proposal masih ada waktu sampai Agustus pertengahan. Kemudian nanti akan ada seleksi administrasi dan workshopnya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Agustus. Kemudian di September ini juga akan ada final round dan akan ada awarding ya di bulan Oktober tadi di minggu pertama ya. Kemudian proses inkubasi. Nah, bagi para finalis nanti akan diinkubasi selama Oktober, di range waktu Oktober sampai Desember, dan nanti akan ada acara matching fund dan global demo day. Yang global demo day ini sebenarnya kami berpartnership dengan Reaktor. Jadi ini adalah agenda rutin yang telah diadakan untuk membangun network ya di Asia Pasifik. Dan ini nanti akan dipartnerkan dengan Reaktor School. Nah, ini adalah kriteria penilaiannya. Jadi dari sisi business idea dengan business competition, memang perbedaannya adalah di market dan financial strategi ya. Karena kalau di business competition nanti yang lebih dinilai untuk market strateginya, bagaimana existing yang sudah mereka jalani, dan bagaimana plan ke depannya. Dan untuk financial strategi juga sama. Bagaimana history track record dari penjualannya, kemudian kalau misalnya mendapatkan funding ini, plan-nya seperti apa, funding plan-nya seperti apa, kemudian plan pengembangannya bagaimana. Jadi yang membedakan antara business idea competition dengan business competition di sisi itu. Nah, tapi sisanya sama. Jadi
tadi noble of purpose itu menjadi salah satu penilaian juga. Kemudian sumber daya, resources juga menjadi satu penilaian. Potential customer. Jadi kalau misalnya memang sudah ada existing customer-nya, boleh dimasukkan. Apalagi kalau misalnya sudah berbentuk PO ya, sudah punya PO-nya tapi mungkin terkendala dana jadinya terpending. Nah, itu boleh diceritakan nanti di proposal bisnisnya. Kemudian product and solution ini juga menjadi salah satu penilaian yang lumayan tinggi ya. Karena intinya itu core-nya adalah di product and solution dan potential customer. Juga nanti hubungannya dengan ketersediaan resources. Nah, ini adalah wording-nya ya. Jadi yang menang dapat apa sih? Nah, untuk regional business competition ini akan mendapatkan masing-masing untuk 3 pemenang sebesar $12.000. Kemudian untuk yang Indonesia Business Idea Competition ini ada 6 winners akan mendapatkan 150 juta. Kemudian akan ada Singapore Business Trip juga. Jadi ini yang nantinya akan dimatchingkan dengan akan mendapatkan fasilitas company visit ya. Jadi melihat bagaimana sih cara culture startup Singapura itu bekerja, bagaimana mereka di awal membangun trust antar tim misalnya, atau bagaimana mereka membangun growth di awal-awal mereka berdiri. Nah, itu bisa menjadi pelajaran yang lumayan berharga bagi mungkin para startup. Kemudian yang paling penting lagi adalah membangun jaringan sebenarnya. Nah, ini akan diadakan 2 malam 3 hari, sorry. Dan ini per tim bisa mengirimkan dua anggotanya. Jadi misalnya timnya ada 5, silahkan memilih 2 di antara para founder itu. Seperti itu. Nah, ini adalah agendanya ya. Agenda di tanggal 6 yang tadi, week pertama Oktober. Jadi di sini akan ada registrasi awal ya. Jadi kemudian ada opening juga dari report dari komite panitia pelaksana. Kemudian juga ada speech dari pihak kampus ya, pihak IT. Kemudian akan ada launching untuk Innovate 2022. Jadi setelah wording ini kan akan ada inkubasi sampai di Desember. Nah, launchingnya itu adalah di tanggal 6 ini. Kemudian akan ada keynote speech dan sharing session dari para narasumber dan keynote speaker ya. Ini juga dilanjut dengan adanya announcement, pengumuman para pemenang. Dan selanjutnya adalah mungkin akan ada pengarahan bagaimana nanti selanjutnya. Nah, untuk venue-nya untuk awarding day ini, nah ini memang masih opsional. Kami memiliki banyak pilihan ya. Jadi diizinkan oleh pihak Pemda Tangsel ini yang sudah approve adalah teras kota ataupun Bintaro Exchange. Tapi memang masih ada opsi lainnya di Sarinah ataupun di ITI. Nah, ini nanti akan diinfokan lebih lanjut untuk venue-nya. Nah, ini adalah summary secara garis besar schedule yang harus diikuti. Jadi nanti registrasi sampai Agustus pertengahan, kemudian seleksi administrasi sampai mungkin sekitar 17-an ya, 17 Agustus. Kemudian workshop akan diadakan di tanggal 22 sampai 24. Kemudian ada preliminary round. Ini di kisaran 30 sampai 31 Agustus. Kemudian ada final round. Ini di September, tangan September. Kemudian awarding di tadi minggu pertama Oktober, incubation program dari Oktober sampai Desember, dan teknologi exhibition ini juga sama selama 3 bulan di Oktober sampai Desember. Nah, kemudian nanti akan ada business matching di Desember. Nah, ini yang
dipertemukan dengan reaktor network ya. Dan akan ada bisnis tripnya kemungkinan akan diadakannya di Januari tahun depan 2023. Nah, kalau misalnya akan ada pertanyaan, silahkan bisa menghubungi PIC ya, PIC dari Innoftech. Dan ini adalah link registrasinya. Jadi semua submit registrasi, kemudian proposal ini akan ada di sini infonya. Nah, mungkin ini tambahan aja ya. Ini adalah yang tahun lalu ya, yang memang kita ini adalah agenda rutin. Jadi yang tahun lalu ini memang levelnya hanya nasional dan memang didukung langsung oleh Pak Erlangga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian ya, sebagai salah satu kegiatan yang memang selaras dengan visi misi dari perekonomian RI yang di mana mereka memang punya target untuk meningkatkan jumlah usaha dan jumlah startup di Indonesia. Makanya mendapatkan dukungan penuh dari beliau. Nah, ini memang tahun lalu full online ya, kegiatannya itu full online. Jadi ini adalah keynote speaker-nya, ada Pak Erlangga, ada Pak Bambang Brojonegoro. Saat itu masih, Pak Bambang itu dulu masih Menristek ya, saat kegiatan ini berlangsung. Nah, ini adalah contoh awarding day-nya waktu itu. Memang secara hybrid tahun lalu, tapi secara online tahun lalu, tapi kita akan mencoba hybridkan di tahun ini. Dan ini contoh pameran secara virtualnya ya. Jadi bagi yang mau mendaftarkan booth di pameran virtual juga monggo silahkan. Ini masih available space-nya. Nah, mungkin demikian gambaran terkait dengan Innoftech IT 2022. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Saya izin close dulu ya. Oke. Terima kasih, Bu Muti. Elsa, kalau ada pertanyaan bisa teks juga ya. Karena mungkin sekalian lagi ada acara juga Elsa. Jadi sudah izin. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Ya, monggo Bu Heti, silahkan Bu. Ya, oke. Saya lanjut mengenai mekanisme cara pendaftaran dan submission-nya ya. Oke, saya share. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, tadi di halaman terakhir presentasinya Bu Muti ada link untuk registrasi. Jadi nanti registrasinya seperti ini ya. Jadi untuk pendaftaran itu sudah disediakan tornya yang bisa di-download untuk dibaca lebih detail oleh calon peserta ya. Ini ada tor untuk yang kompetisi bisnis idea untuk warga negara Indonesia saja. Terus ada tor untuk business competition. Ini untuk Indonesia dan Asia. Dan ini tornya bisa di-download di sini. Ya, periode pendaftaran dari 1 sampai 31 Juli ini kita perpanjang sekalian sampai mid Agustus ya, sampai 15 Agustus. Jadi langsung masuk ke penilaian ya. Nah, apa yang perlu diisi dalam pendaftaran? Peserta memilih kompetisi yang mau diikutkan ya, yang mau lalu yang mau didaftar apakah business idea competition atau business competition. Lalu pilih bidang teknologinya apa, produk atau bisnisnya apa, lalu didaftarkan nama leadernya, CEO-nya, warga negaraan dari CEO-nya, lalu mobile number, terutama WhatsApp ya, yang bisa dihubungi oleh panitia, email, domisili, address ya, tempat tinggalnya atau kantor,
ya, terus nama institusinya, kalau sudah ada usaha berarti nama usahanya, atau kalau dia masih ini nama institusinya mungkin sekolah atau institutnya ya, universitinya. Lalu statusnya apakah dia dari college atau high school student atau dari peserta umum ya. Nah, nanti baru jadi ini semua data dari CEO-nya. Nah, CEO mendaftarkan juga tim membernya, semua didaftarkan di sini ya. Nah, terus peserta wajib untuk follow Instagram PI2B Official. Nanti buktinya di attach di sini filenya ya. Nah, setelah registrasi peserta akan mendapatkan konfirmasi berupa nomor ID. Karena nanti dia harus pada saat submit itu harus memasukkan nomor ID-nya. Ya. Ini ada registration ID. Ya, jadi submission sudah diterima, akan di-reply email otomatis nomor ID-nya. Jadi di sini mengisi lagi kompetisi yang diikuti apa dan ID dari proposalnya apa. Ya. Nah, lalu ada 2 section ya, section ada 3 kalau nggak salah ini 3 section. Nah, section pertama itu adalah data yang harus diisi oleh semua partisipan, baik yang kompetisi ide bisnis maupun kompetisi bisnis ya, baik yang regional maupun yang nasional. Pertama adalah data mengenai pengusulnya. Jadi diulang lagi nama CEO, nationality, product name-nya apa. Ya, terus ini background dari nah proposal itu tidak disubmit, jadi hanya tinggal mengisi di dalam submission form ini. Jadi background mengenai usahanya, nah nanti diisi di sini apa sih yang melatar belakangi usaha ini terbentuk, gitu ya. Semuanya mengenai struktur organisasinya, kategori bisnisnya, semua ditaruh di sini. Organization structure, lalu history company-nya, ya. Lalu terus noble purpose. Jadi kita harus menjelaskan di sini peserta menjelaskan dari ide bisnisnya itu lahir untuk menyelesaikan masalah apa, keunikannya apa, gitu ya. Jadi diceritakan apakah tren bisnis pasarnya seperti apa. Ya. Di sini dijelaskan di sini noble purpose-nya. Lalu potensi customer-nya, ya. Jadi nanti peserta akan menjelaskan kira-kira potensi customer-nya, market yang ada itu sebesar apa dari usaha atau ide yang dibangun. Ya. Lalu ceritakan mengenai produk dan solusinya. Ini harus detail. Ya. Produknya seperti apa? Kalau yang sudah punya produk ya. Terus keunikannya apa gitu ya? Produk ini punya keunikan apa, terus apa sih bedanya dia dengan produk yang sudah ada di market saat ini. Ya. Terus resources-nya, resources yang dimiliki oleh tim ini. Jadi itu harus di-state ya, tim ini dengan keahlian yang saling mendukung, karena kita butuh komplit tim yang memang komit di saling mendukung di bidangnya masing-masing. Gitu. Lalu di sini peserta juga harus attach ya bisnis model canvas-nya, terus nanti activity plan-nya ya sama budget, formnya ada di TOR, nanti saya buka TOR-nya. Terus confirmation form ini surat komitmen ya dari peserta. Nah nanti itu ada 2, kalau yang untuk ide bisnis karena dia mewakili sekolah dan universitinya itu ada approval dari perwakilan sekolah atau universitinya. Tapi kalau untuk bisnis yang sudah berjalan cukup CEO-nya saja yang menandatangani ya. Nah ini untuk yang section E ya, jadi yang bisnis idea dan bisnis kompetisi itu mengisi di section
ini wajib. Nah, lalu yang section B ini hanya untuk yang business competition karena dia ada 2 penilaian yang berbeda ya. Jadi tambahan section B ini untuk yang regional competition karena dia harus memasukkan marketing strateginya dan financial strategi di state di sini. Dan dia harus juga attach financial projection ROI-nya di sini ya. Saya share ini ya, tornya. Kalau untuk Elsa berarti kompetisi yang bisnis ya, karena bisnisnya sudah berjalan ya. Saya perlu jelaskan yang ide nggak? Ide bisnis nggak? Nggak usah ya. Hanya cuma Elsa. Ini TOR untuk yang kompetisi bisnis competition ya, yang regional. Ini daftar isinya, background, tujuan dan luaran yang ingin kita capai ya, teknologi, bidang teknologi yang dikompetisikan. Lalu ini schedule-nya juga sudah ada di sini ya. Submission-nya sampai Agustus, jadi nanti langsung yang di bulan Agustus itu langsung kita seleksi semua ya. Nanti terus setelah 15 Agustus nanti diumumkan siapa aja yang lolos admin ya. Nah, peserta yang lolos admin itu akan mengikuti workshop 3 hari. Ya, workshop 3 hari ini yang berbayar ya, karena nanti peserta workshop itu kita akan menyiapkan mereka supaya at least bisa lolos nominasi. Yang tidak lolos nominasi, biaya workshopnya akan dikembalikan, ya. Tapi yang lolos nominasi itu biayanya tidak dikembalikan karena nominator itu akan mengikuti 3 bulan inkubasi di PI2B. Jadi sebenarnya apa yang dia bayarkan itu worth it ya, karena mereka akan mengikuti 3 bulan inkubasi secara free. Jadi nominator itu akan ikut semua. Meskipun dia tidak menang. Cuma bedanya kalau yang menang, yang 9 pemenang itu memang mendapat hadiah pendanaan dan ada perjalanan juga ke bisnis trip ke Singapura. Ya. Oke, terus ini eliminasinya untuk memilih nominasi itu di akhir Agustus, final round-nya di September, nanti awarding day-nya di 6 Oktober. Inkubasinya di Oktober sampai Desember ya. Terus pada saat awarding day itu kita akan melakukan juga pameran secara offline ya. Kita pameran secara offline nanti di sini pada saat awarding day, terus ada pameran online juga sampai 3 bulan ya. Nah, ini rencana benchmarking itu adalah untuk bisnis trip ke Singapura. Ya. Kemungkinan ini antara November atau Januari. Programnya nanti akan diberitahukan kepada para pemenang ya. Nah, ada bisnis matching di Desember untuk mempertemukan nanti semua yang nominator itu bisa ikut bisnis matching. Jadi 50 tim itu ya. Jadi kita usahakan memang dari 40 nominator, 20 dari bisnis idea dan 20 dari yang bisnis yang sudah berjalan itu bisa mendapat pendanaan dari investor baik lokal maupun dari luar. Ya, dengan graduation-nya di Januari. Nah, ini adalah persyaratan proposal. Ya. Proposalnya tadi bisa dilihat ya di form submission. Jadi nggak sulit ya, karena kita bikin langsung sequence pertanyaannya sesuai apa yang ingin dilihat oleh juri. Jadi tolong dijawab sebaik-baiknya.
pertanyaan itu dan sejelas-jelasnya, ya. Nah, proposalnya itu harus inline dengan bidang teknologinya, ya. Terus harus punya kebaruan dan ada teknologi di dalamnya. Jadi bisnis apapun harus dimasukkan unsur teknologinya, ya, karena ini memang misinya kita untuk memasukkan teknologi di dalam semua startup, ya. Lalu proposalnya harus fokus pada satu produk. Ya. Untuk yang kompetisi regional ini proposal dalam bahasa Inggris, ya. Lalu ini tadi sudah, ya, menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, nanti lalu kita masuk ke partisipan kriteria. Ya, usianya 18 sampai 35, jadi itu kira-kira di mahasiswa sampai umum sudah bisa ikut, ya. Terus jumlah membernya maksimum 5 orang. Terus ada biaya pendaftaran di situ, ya. Biaya pendaftarannya 3. Dan biaya pendaftaran sebenarnya product solution-nya ini sudah dalam commercial stage, ya. Jadi sudah mulai jualan, bisnisnya sudah berjalan, ya. Minimum 6 bulan, maksimum 3 tahun, ya. Terus bisnis tidak sedang menerima pendanaan baik dari government maupun non-government pada tahun yang sama untuk produk yang sama, ya. Terus partisipan harus memiliki kesiapan dana 10% dari total funding yang diterima. Jadi kalau peserta itu nanti menerima funding, kan fundingnya sekitar tadi 4.000 US, ya, sekitar 60 juta. Jadi dia harus punya pendanaan dari pribadi itu 6 juta rupiah, 10%-nya. Ya. Ini tadi sudah, ya, bisnisnya sudah berjalan selama 6 bulan, lalu bisnis model canvas, ya, disiapkan, tadi di-attach pada saat submission. Lalu partisipan cuma bisa submit satu proposal, baik sebagai anggota atau sebagai leader. Ini untuk memastikan bahwa peserta itu komit dan serius, ya, fokus pada bisnisnya. Lalu peserta yang lolos seleksi administrasi ini harus mengikuti workshop 3 hari, berbayar 1 juta. Ya, per tim. Investasi ini akan dikembalikan jika tidak lolos dalam preliminary round, ya, atau pada babak nominasi. Lalu mengenai registrasi ini linknya sudah ada. Biaya registrasinya $350 atau 5 juta untuk setiap proposal yang disubmit. Ditransfer ke sini, nanti dikonfirmasi, ya, ke nomor WA. Ini atau melalui email innovtech@ithcid. Ini formatnya nanti diikuti. Oke, ini prosedurnya seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Muti, ya. Dari registrasi nanti masuk ke seleksi admin, ikut workshop, baru nanti di sini seleksi untuk nominasi sampai dengan final round. Awarding day di 6 Oktober, lalu mengikuti inkubasi pemenang dan nominator di sini, dan mengikuti matching fund di Desember. Nah, untuk yang bisnis kompetisi bisnis itu pemenangnya hanya ada 3, ya, dengan pendanaan $4.000 termasuk program inkubasi selama 3 bulan. Jadi nanti seperti biasa, ya, jadi 80% untuk pendanaan startup dan 20% untuk program inkubasi dari pendanaan itu. Terus ada bisnis trip juga ke Singapura. Ini kriteria evaluasinya, jadi yang sudah dijelaskan, ya. Mobile purpose-nya 10, resources 10, potensial konsumennya 20, product solution 20, market strategi dan financial strategi 20.
Ini format untuk bisnis model Canvas. Bisa dipakai nanti untuk di attach ya. Terus ini untuk activity plan dan budgetary dalam satu format. Jadi di state dari pendanaan yang akan didapat ya, yaitu 60 juta itu akan digunakan untuk apa aja selama program 3 bulan. Ya, activity-nya apa, terus biaya yang relatednya apa saja. Nah, lalu fund itu bisa digunakan untuk apa saja dan tidak bisa digunakan untuk apa saja. Ini sudah ada ininya ya, penjelasannya ya. Jadi dia memang harus digunakan untuk pengembangan produk, untuk proses produksi, pengembangan market dan distribution channel, ya, untuk sertifikasi dan standarisasi produk, lalu untuk training hard skill dan soft skill, lalu untuk supporting digital infrastructure, ya, dan supporting equipment juga, gitu ya. Tapi tidak boleh digunakan untuk honorarium, salary, stationery, untuk travel, untuk utility, atau untuk sewa gedung kantor. Oke, ini confirmation sheet yang tadi diminta ya. Kalau untuk yang usaha yang sudah berjalan, ini confirmation sheet cukup komitmen dari ketua dan anggotanya ya, ditandatangani oleh tim leadernya. Kalau yang untuk yang ide bisnis itu masih ada tanda tangan dari institusi sekolah atau universitasnya. Jadi itu ya, kira-kira penjelasannya. Saya stop share. Silakan Elsa kalau ada pertanyaan yang masih belum jelas. Bisa di chat. Oke. Saya kembalikan ke Ica ya. Sudah nggak ada pertanyaan lagi ya dari Elsa ya. Baik, terima kasih Bu Heti dan Bu Muti atas arahan untuk sosialisasi Innospek tahun 2022 pada hari ini. Semoga acara Innospek 2022 bisa berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elsa yang sudah hadir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Siang. Live ya. Ya. Terima kasih Elsa. Ya.